Hey guys, hari ini kita akan unboxing sesuatu yang menurut gue investasi. Kenapa investasi? Karena gue tuh suka sama musik, dan ketika gue mendengarkan musik tuh gue mendengarkan kepada clarity dari suaranya, struktur suaranya, distorsi, pokoknya technicality-nya lah, imaging, you name it lah. Gue tuh suka mendengarkan itu, dan selama ini ya gue mendengarkan ya hanya dari TV, handphone, atau speaker. Jadi belum ada sesuatu yang investasi yang benar-benar membuat gue bisa upgrade myself untuk lebih bisa mendalami ketertarikan gue sama musik dan suara. Dan kemarin gue sempat beli headphone Audeze Penrose. Itu menurut gue salah satu headphone yang bagus, tapi gini, headphone itu memiliki fitur yang bagus, tapi dia tuh juga memiliki ruang untuk berkembang. Dia itu soundstage-nya nggak begitu luas. Dia itu bagus untuk beberapa jenis musik tertentu, tapi ketika musik-musik tertentu dia tuh bleber, dia tuh distorsinya besar banget, dan kadang ada warna-warna suara yang nggak perlu, sehingga gue ngerasa itu headphone itu potensinya ada gitu, bisa dikembangkan. Dan gue tadi mau beli DAC, digital to analog converter, dan amplifier, cuma setelah dipikir-pikir akhirnya gue menjatuhkan pilihan untuk invest di digital analog player. Dan hari ini gue akan unboxing ini. Ini adalah VIO M11 Plus LTD. LTD itu limited ya. Kenapa limited? Karena beberapa tahun yang lalu itu ada kebakaran di pabrik prosesor AKM, dan prosesor yang digunakan oleh hampir kebanyakan DAC saat ini itu diproduksi oleh produsen itu. Jadi ketika akhirnya kebakaran besar dan si produsen itu menyatakan bahwa mereka tidak akan memproduksi lagi prosesor itu, banyak orang bingung tuh, what next gitu loh, selanjutnya bagaimana. Nah, kebetulan si VIO dia tuh sebelum si kebakaran itu dia tuh sempat membeli berapa puluh ribu chipset lah, dan akhirnya masih bisa memproduksi ini. Dan ini merupakan itinerary, ini merupakan produk ketiga dari varian yang sama, M11. Jadi produk M11 itu diluncurkan 2 tahun yang lalu, kemudian setahun kemudian diluncurkan M11 Pro, kemudian tahun ini 2020 diluncurkan ini M11 Plus pakai LTD. Kenapa ini menarik? Ada beberapa hal yang menurut gue menarik. Salah satunya dia tuh pakai dual DAC, atau kita ngomongin technical-nya nanti saja. Oke guys, ini packagingnya. Dia itu pakai Snapdragon 660. Ini nanti deh technical, ini salah satu yang baru, 5,5 inch. Dan ini M11 Plus LTD, Portable High Resolution Music Player. Ini CPHA, Hi-Res Audio Wireless. Nah, gue penasaran nih, gue mau nyoba. MQA, ini master, apa singkatannya gue lupa nih, master. Dan ini THX buat amplifiernya. Jadi dia THX AAA, udah dual THX. Dan ini after scratching of the coating, please login to this untuk cek the VIO authenticity. Oke, ini nggak banyak yang bisa gue liatin. Oke, kita unbox. Seneng deh unboxing. Kayaknya video gue tuh isinya unboxing semua. Jadi kayak gini. Kita change view ya. Oke, ini langsung bisa diangkat. Kita taruh dulu. Boxnya kayak gini, VIO.
Oke, begini. Ini kita keluarin. Nah, ini barangnya berat juga guys, berat. Ini dalamnya, ini pin dan buku-buku. Udah nggak ada isinya. Jadi dalamnya tuh gitu. Oke, satu-satu. Pertama ininya dulu. Ini pin buat SD cardnya, karena si Vio M11 Plus ini cuma 64 GB dan lu bisa nambahin SD card up to 2 TB. Nah, ini cuman manual. Open source license. Ini buat authentic checkingnya. Gua langsung masukin aja. Terus di dalamnya ada ini box kecil. Apa ini? Coaxial cable. Sama USB-C ke USB-A ke USB-C. Ini dia barangnya. Kita buka ya. Ini akan menjadi player musik gue untuk bertahun-tahun ke depan, karena speknya oke dan gue rasa sih oke lah untuk sampai berapa tahun ke depan. Ini guys, nggak berat juga, gue pikir berat. Ini dapat leather case. Ini leather. Ya berantakan banget. Ini gue lagi kamar anak gue nih. Gue buka ya leathernya. Gue buka ini gimana caranya? Ini bisa kita tarik ya untuk ngebukanya nih. Ini bisa kita tarik. Oke, tarik. Terus tinggal di slide aja sih seharusnya. Dan ini sebetulnya desainnya keren guys. Nih, nggak kelihatan ya? Prisma. Ntar gue tunjukin ya. Ini desainnya hexagon semua ya, honeycomb gitu tuh. Ini ada tombol, gue belum tahu tombol apa. Hexagon, panahnya juga seperti itu. Ini juga tombol backward, play, pause, sama tombol fast forward juga hexagon semua. Ini hold untuk kalau kita mau ngunci, kalau dia lagi nggak mau dipencet. Dan ini belakangnya nih prisma gitu. Tombol on-nya. Oke, kita hidupin pertama kali ya. Ini tombol on-nya nih di sini. Kita taruh. Oke, jadi ini tampilannya pertama kali ketika setelah dinyalain. Ada sangat simpel ya, cuman ada tampilan utamanya ini. Tampilan selanjutnya adalah ini, nggak ada tampilan lain. Ini clock, jadi sama ya kayak Android phone, tapi ya di minimize banget. Kemudian ini ada buat galeri. Ini Play Store, lu bisa sama lah kayak apa, Android ada Google, bisa beli buku, majalah, games, dan juga aplikasi.
Ini beberapa aplikasi bawaannya. Ada Amazon Music, Apple Music. Gue pakai Apple Music karena dia 24 bit. Deezer gue juga pakai, Jok gue nggak pakai, ini Kbox enggak, dan yang bagus nih ada Tidal sama Qobuz. Ini bagus nih. Terus ini ada technical staff. Jadi kalau perlu apa-apa bisa langsung klik di sini. Ini lagi nggak gue connect ke internet ya, jadi nggak bisa gue tunjukin, atau bisa coba deh. Quick Start Guide. Oh, kayak gini nih. Quick Start Guide-nya ada seperti itu. Firmware update udah. Ini troubleshooting, online feedback kalau kita mau ngasih feedback udah. Kemudian enter sleep, ya sleep lah. Ini Apple Music seperti biasa, lagi nggak ada internet. Gue baru install Apple Music di sini. Kemudian ini menu ininya. Jadi seperti biasa ada WiFi, Bluetooth, mode yang bisa kita pilih ada beberapa. Ada Android mode. Android mode itu ya ini. Jadi selain buat musik kita juga kayak handphone gitulah. Itu Android mode. Kalau pure music mode itu ini ada lambang Vio. Jadi ini akan ngebawa lo ke Vio Music, dan itu lo disediain udah ada ya library-nya, udah ada ininya dia ya. Itu kalau ini. Terus kalau USB DAC mode lo bisa colok ke apa, ke oh iya gue lupa ngasih tahu ya. Ini di bawahnya ini ada ini nih. Nah, ini penting nih, gue lupa ngasih tahu. Ini USB berfungsi sebagai power untuk ngecas juga, tapi dia juga bisa ngasih input. Ini single ended 3,5 mm. Ini 2,5 sama 4,4 pentacore balance. Jadi kalau lu mau kualitas audio yang lebih bagus pakai ini, tapi lu mesti kabel dan adaptor lu mesti mendukung nih. Nah, tadi tuh untuk DAC USB to DAC lu tinggal colok kabel USB-C dari sini. Kemudian selanjutnya tinggal dicolok ke laptop, sehingga si DAP ini menjadi DAC buat laptop lo. Bluetooth receiving mode ini keren banget. Ini bisa jadi dia itu DAC-nya itu dia tuh bisa memberikan power juga terhadap earbuds, terhadap device lu, selama device lu itu bisa ada koneksi Bluetooth-nya. Jadi tapi gini, kalau untuk earbuds dia itu lu jangan main power gede, takutnya rusak earbud lo. Jadi lu main power kecil, gain yang kecil. Nah, jadi lu cuma dapat sedikit tambahan power gitu, tapi tidak merusak earbud lo. Ini AirPlay, tujuannya untuk mengakomodir pengguna iPhone ya, dan Apple Music. Udah, itu modenya. Ini ada gain, ada 3 mode gain yang tadi gue bilang, low, medium, sama high. Tergantung dengan device lu. Gue saranin kalau misalnya device lu tuh memang bisanya low, ya lo jangan paksain ke high, takutnya malah merusak. Ini adalah outputnya. Ini buat yang ini nih, buat yang ini single ended cable. Kemudian satunya lagi ini balance itu buat yang sebelah ini nih, 2,2 sama 4,4, dan dia itu ada line output, ada SPDIF output, ini coaxial output, ada headphone output. Tergantung dengan spesifikasi device lu, ini juga sama, line output, headphone output, sama line output. Ini in vehicle mode, ini keren nih. Jadi lu bisa pasang di IP lu buat mobil. Lu tinggal colok USB-C ke mobil lu, terus nanti dia langsung
bisa menjadi bisa menjadi DAC dan juga bisa menjadi player buat mobil lo. Ini volume touch, jadi ini tombol ini touch ya, bisa dinonaktifin juga. Jadi misalnya kayak ini sekarang kan gue disable nih, kalau gue aktifin itu tombolnya tuh tuh bisa lo kasih bunyi-bunyi juga, kayak misalnya nih touch sound, coba ya tuh. Cuman gue gak begitu suka sih ada fitur ini, gue lebih suka gue pencet aja, jadi gue nonaktifin di sini. Ini gue matiin, ini gue disable. Terus all DAD ini format baru dalam dunia musik. Ini bitnya besar, filenya besar, tapi kalau lo nyalain ini dia tuh akan makan baterai dan di AP lu tuh bisa jadi panas. Tapi ini bagus nih, gue belum. Dan kalau mau mainin musik-musik DAD tuh sekarang masih terbatas ya, masih musik klasik sama musik jazz, belum semua genre ada. Mungkin tidak akan menyusul sih, cuman nanti gue coba nih. Kemudian ada dark theme, gue suka dark theme dibandingin yang biasa. Gue nggak suka ya, gue lebih suka dark theme. Ini night light, lebih mudah di mata, lebih redup gitu, nggak kelihatan sih di screen. Sama ini rotate screen. Oke, ada lagi mau gue tunjukin. Ini gimana cara keluarnya nih? Bentar, gue mau keluar tapi gue nggak tahu cara keluarnya. Wait, bentar ya. Oke, jadi gue lupa tadi kan gue sempat ngeklik ini nih mode pure music only. Jadi ketika gue klik mode itu lu nggak bisa akses yang lainnya. Jadi kayak ini nih ya, gue mau coba balik gitu, nggak mau dia. Untuk bisa balik lagi berarti modenya lu ubah menjadi Android phone, baru dia bisa balik ke sini. Nah setelah lu balik ke sini, gue mau nunjukin ini nih, setting. Ini ada pilihannya di menu settingnya, macem-macem ya. Gue nggak akan tunjukin satu-satu, intinya ya hampir sama kayak Android. Ini about device nya. Oke, ini karena udah masuk ke device-nya ini nih, kita akan ngomongin sedikit mengenai spesifikasinya dan perbandingan M11 Plus dengan M11, dengan M11 Pro, dan juga dengan M15. Oke, sekarang gue akan bandingin M11 Plus, M11, M11 Pro sama M15. Jadi M11 Plus yang paling kiri, 11 sama 11 Pro yang di tengah, kemudian M15 yang paling baru keluar bulan September tahun ini. Sementara M15 kalau nggak salah lebih dulu, Juni atau Juli. M15 itu yang paling kanan. Nih. Buat M11 Pro sama M15 itu masih pakai chip Exynos. Banyak orang bilang chipsetnya ini ya nggak begitu cepat, agak sedikit lagi. Dan ketika akhirnya di M11 Plus mereka mendesain untuk pindah ke Snapdragon 660, itu banyak yang praise. Kemudian M11 Plus itu udah 8 core buat DAC player ya. Jangan sebelumnya cuma 6 core. Kemudian DAC-nya, nah ini yang penting nih, DAC-nya tuh pakai chipset 4497. Dia tuh sama dengan M11 Pro 4497. Kalau M11 tuh 4493. Tapi buat DAC itu paling bagus tuh masih di M15 karena dia yang 4499. Cuman 4497 it's okay. Perubahan signifikan lainnya adalah Android 10. Dan ini signifikan ya karena gue lupa ada beberapa hal, cuman salah satunya adalah dia mendukung dark mode yang tadi gue udah tunjukin, dan beberapa ini yang paling signifikan dengan Android 10 adalah dia mendukung Apple high-res lossless audio. Ini nih, kalau yang Android 7 itu belum mendukung Apple high-res audio atau yang disebut AAC. Dan di sini special featuresnya nih yang gue lihat nih yang berbeda, menonjol banget, lu baca aja sendiri. Menonjol banget itu adalah ini DSD 2.0 yang tadi gue cerita. Yang lainnya masih DSD aja, auto DSD. M11 Plus sama
M15 sama ya, di SD 2.0. Kemudian user interface-nya M11 Plus sama M15 sama. Chipsetnya tuh ini tadi DAC-nya ini dual, ada dua. Kemudian amplifiernya THX 888 kali 2, dia pakai LMH 9642, ada dua unit. Kemudian Bluetooth-nya sudah 5.0, lebih cepat. Sebelumnya itu cuma 4.2, even yang M15 4.2. Dan ini yang tadi gue bilang nih, dengan Android 10 akhirnya mendukung Apple High-Res Lossless Audio dan juga Apple Master Quality Audio something lah. Ini nih, ini Bluetooth yang tadi, ini yang tadi Bluetooth versinya AAC sih, yang lainnya belum ada tuh, belum ada AAC. M50 udah ada AAC karena dia udah yang tahun ini. Kemudian apalagi yang berbeda ya, ini layarnya 5,5 inch, yang lainnya cuma 5,15 inch. Kemudian layarnya tuh 16 million ini pixels, RAM-nya 6 GB, yang lainnya cuma 3 GB, jadi lebih bisa menghindar multitasking, which gue nggak ngerti multitasking ngapain, cuman it's there. Micro SD-nya sebelumnya tuh kalau yang M11 itu ada dua, jadi bisa 2x2, jadi 4 terabyte. Nah sekarang yang M11 Pro, M15 sama M11 Plus cuma maksimum 2 terabyte, satu slot SD card. Ini ROM-nya 64, perbedaannya cuma di M11 32. Kemudian ini headphone-nya ini auxil outputnya, kalau mau itu dibaca sendiri ya, kan gua nggak akan bahas lama. Nah ini single ended portnya itu, jadi hati-hati guys, lu mesti kalau lu main di 3,5 mm lu mesti pasang gainnya itu jangan tinggi-tinggi deh, mungkin medium atau apa, pokoknya gue takutnya ngerusak produk lo. Nah tapi kalau misalnya headphone lu memang kuat, impedance-nya tinggi, bisa main di sini nih. Kemudian gain controlnya, kalau yang M11 Plus itu ada low, medium, high. Kalau yang sebelumnya cuma low sama high, jadi nggak ada mediumnya. Kemudian ini sudah support di SD sama dengan yang si M15. Kemudian baterainya itu lebih besar, jadi dia tuh bisa tahan, sebelumnya itu cuma 4007. Sorry, bless you. Sebelumnya cuma 4300, dari 3800, 4300, kemudian ke 6000, paling besar tuh di M15. Quick charge, sudah quick charge. Ini gue tunjukin tampilan quick charge-nya. Habis itu oke, silahkan dibaca aja sendiri. Ini noise floor-nya M11 Plus itu paling rendah, lihat tuh. Jadi dark, ini apa namanya, backgroundnya dark background nih, paling rendah. Ini juga sama nih, mana sih tuh paling rendah. Kemudian ini lu lihat aja, lu banding-bandingin aja output powernya ya, naik sih dari M11 255, M11 Pro 294, naik menjadi 295. Jadi lu banding-bandingin aja, lu pause, kemudian lu banding-bandingin aja. Udah sih kayaknya, udah itu aja sih yang mau gue tunjukin, ke perbandingan antara M11 Plus, M11 Pro sama M15. Sekarang gue mau nunjukin ini connect ke mana, ke earbuds pakai Bluetooth, keren. Gue akan connect dengan
Sony WF SP800N gue yang gue biasa pakai buat apa, buat lari ya. Ntar gue pairing mode dulu. Udah pairing, sekarang tinggal kita connect ya. Ada nih, connect. Hey guys, so gue udah coba ini DAP-nya. Menurut gue ini bagus banget ya. Soundstage-nya luas, suaranya clear banget, presisi banget. Terus lu bisa pinpoint ini instrumen yang mana, peralihan apa ya, separasi musik juga bagus antara sub bass, mid sama high itu jelas. Kemudian ketika high itu nggak distorsi gitu loh, nggak airy-nya tuh enak gitu, jadi ada ekornya gitu, kayak enak gitu loh. Detail deh pokoknya, dan powernya juga besar. Jadi gue kaget juga ya ketika gue connect jadi gue mencoba ini tuh dengan pertama ini Bose Soundsport gue buat lari Bluetooth. Ini si Sony WF SP800. Kemudian gue ini bukan handphone audiophile ya, biasa aja nih headphone ini, earbuds. Ini buatan Razer. Dulu gue pakai buat gaming sama temen gue di PS4. Jadi gue colokin ke DAP-nya, ternyata keluar men, detailnya keluar, dan apa ya, suaranya tuh kayak tiba-tiba 5 kali lipat gitu loh. Presisinya 5 kali lipat keluar, terus bassnya tiba-tiba jadi tebel, kemudian tonality-nya juga oke. Jadi gimana ya, it's a good investment kan. Dan terakhir gue nyoba sama ini nih, Audis Penrose. Dan ini gue nanti mau bikin video terpisah untuk mereview Audis Penrose ini. Jadi gue nggak akan banyak bicara, gue cuman mau bilang ini yang tadi gue bilang, headphone ini tuh punya potensi buat dikembangkan, banyak area-area yang bisa dikembangkan. Dan dengan si M11 Plus ini keluar semua potensinya. Yang tadinya ada distorsi segala macam yang gue nggak suka, akhirnya tuh jadi hilang, jadi keluar lah. Nggak kebayang kan, karena ini bukan audiophile cans, ini juga bukan flagship, tapi dengan digabung dengan ini sudah bisa memberikan suara yang menurut gue nggak kalah bersaing ya dengan produk $1.000-2.000. Jadi gue rekomen banget ini. Sekarang tuh keluar penerusnya M15, namanya M17. Menurut gue kalau memang lu sangat serius terhadap audio ya, dan lo punya budget yang ya nggak terlalu banyak, ini bisa menjadi pilihan. M15 aja udah mahal, M17 juga udah mahal, apalagi ya high end DAC kayak merek macam-macam itulah. Jadi ini dengan harga yang segitu dan kualitas yang ditawarkan, ini menurutku sangat apa ya, good deal banget sih. Jadi gue cukup berani untuk bilang gue rekomen ini kalau memang lo into music, into audio, dan budgetnya ada, dan juga pengen investasi. Gue rasa ini tuh masih bisa bertahan sampai 5-10 tahun lagi nih, karena ya sekarang apa sih, main di SD, enggak lah, gue rasa
gue rasa sekarang tinggal lu menikmati apa yang lu suka. Lu pergi ke pulang dari kantor, lu ngopi dan lu pengen sendirian, lu dengerin musik, ngeliatin orang lalu lalang, atau misalnya lu lagi di pinggir pantai, lu apapun lah, lu lagi nunggu pesawat segala macam, lu pengen in your zone, lu pengen escape dari rutinitas lu tinggal masuk bawa ini, mungkin bawa satu IM lo, in ear ini, udah lu in your zone. Jadi gitu aja unboxing sama review gue tentang M11 Pro. Tadinya gue mau bikin video terpisah mengenai M11 Pro, cuman gue tuh lagi banyak utang gue karena gue udah upload beberapa video unboxing dan gue memang berniat sih untuk mereview apa yang gue udah unbox. Jadi gue pengen ini udah selesai aja, gue nggak akan review lagi. Menurut gue ini it's a good offer. Jadi kalau memang lu into music, I think you should worth it. Thank you.